Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ibu harapkan setiap kamu harus dengan semangat dan juga tekun mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu gurumu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari pertemuan yang pertama, yaitu sistem informasi akuntansi, mulai daripada pengertian akuntansi, tujuan ataupun manfaat informasi akuntansi, serta pihak-pihak pemakai informasi akuntansi. Nah, untuk pertemuan kedua, kita akan mempelajari kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar dan konsep akuntansi. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada pertemuan ini, kamu harus mengetahui kualitas informasi akuntansi itu. Kemudian yang kedua, kamu harus mengetahui prinsip dasar dan konsep akuntansi. Nah, untuk lebih tepatnya, silakan kamu lihat slide berikut. Nah, kualitas informasi akuntansi. Kenapa rupanya informasi akuntansi itu harus dikatakan berkualitas? Nah, dikatakan berkualitas supaya pihak-pihak pemakai informasi, baik yang itu pihak internal ini dan juga pihak eksternal, terlebih kepada pihak eksternal, supaya mereka bisa memutuskan atau menetapkan kenapa mereka bisa ikut bergabung dalam, misalkan ya, investor memberikan sejumlah dana kepada perusahaan. Nah, itu bisa dilihat daripada kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Oke, sebuah informasi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, di sini ada ibu rangkumkan 9 daripada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama itu ada perbandingan antara manfaat dan biaya. Nah, artinya di sana manfaat yang kita terima itu harus lebih besar atau lebih penting daripada pengorbanan yang kita lakukan. Artinya, salah satu contohnya adalah pihak investor. Nah, jika informasi akuntansi yang didapatkan adalah tepat, maka nanti investor dapat memberikan dana kepada perusahaan tersebut. Yang artinya, tujuannya nanti apa pihak si investor tersebut untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, sebaliknya juga seperti itu perusahaan. Nah, perusahaan tidak akan membuka usahanya jika tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dia antara pada si pihak daripada eksternalnya tadi dan juga pihak daripada perusahaan. Kemudian juga dapat dipahami, artinya di sini bahwa informasi akuntansi itu dapat dipahami dan juga dimengerti oleh si pemakai informasi akuntansi. Tidak ada di sini yang artian sulit ya, tetapi bisa diketahui. Kemudian dapat dipercaya. Di kata dapat dipercaya ini memuat 3 konsep. Di sini dapat dipercaya bisa juga dapat diuji, kemudian netral, kemudian juga dapat disesuaikan. Nah, dapat diuji di sini artinya jika suatu saat laporan yang dipaparkan oleh perusahaan tersebut ini bisa diuji oleh pihak-pihak tertentu. Nah, pihak tertentu itu bisa siapa? Bisa pihak yang independen, misalkan auditing eksternal. Nah, apakah laporan keuangan yang dibuatnya itu tepat atau tidak? Itu ya, Nak. Kemudian juga netral, ini tidak berpihak kepada siapapun. Nah, dan juga dapat disesuaikan. Berarti antara informasi yang didapatkan dengan kenyataan itu tepat. Kemudian juga relevan. Arti relevan di sini berarti sama artinya ini tepat, ya. Nilai prediksi artinya ini bisa dilihat daripada prediksi untuk kedepannya. Jika menggunakan yang namanya, jika informasi tersebut sudah dapat digunakan, berarti prediksi untuk kedepannya itu bagaimana? Ya, apakah akan semakin baik atau tidak? Oke, di sini ada umpan balik. Ini juga masih ada hubungannya dengan yang lalu. Kemudian juga tepat waktu, dapat dibandingkan dan konsisten, dan juga materiality. Oke, ini juga ada, semua ini ada di bukumu. Untuk lebih jelasnya bisa juga dibaca ya, Nak ya. Kemudian prinsip dasar akuntansi. Nah, pada prinsip dasar akuntansi kita kenal bahwa ilmu akuntansi itu pada umumnya untuk melakukan pencatatan ya keuangan ya secara ekonomi ataupun keuangan. Nah, di sini seorang akuntan harus menerapkan yang namanya 10 prinsip
ya, 10 prinsip dalam dasar akuntansi. Oke. Yang pertama dia ada prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Nah, artinya di sini apa? Bahwa penggunaan yang namanya entitas ini perusahaannya itu harus melihat bahwa harta daripada pemilik dan juga perusahaan itu harus berbeda. Nah, artinya apa, Nak? Berarti antara pihak pribadi. Ibu contohkan ya, ibu adalah pemilik perusahaan, sedangkan kamu adalah bagian daripada investor, misalkan. Berarti antara harta saya dan juga harta kamu itu berbeda, walaupun kita memiliki yang namanya kerjasama dalam perusahaan tersebut. Nah, berarti untuk harta perusahaan itu beda, kemudian itu untuk harta kamu itu beda. Oke, itu tidak bisa digabungkan. Kemudian yang kedua ada prinsip periode akuntansi, bahwa di akuntansi itu memiliki periode. Nah, mulai dari pencatatan awal hingga nanti pencatatan akhir, biasanya itu pada awal yaitu pertanggal 1 Januari ya, pada periode atau masa. Nanti pelaporannya itu terhitung pada akhir bulan ya, akhir bulan dalam 1 tahun, yaitu pada bulan 12 atau Desember, itu berakhir pada tanggal 31 Desember. Nanti pun kamu harus mengetahuinya itu. Oke, kita akan belajar lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian prinsip biaya historis. Nah, prinsip biaya historis ini memiliki hubungan antara biaya yang lalu dengan biaya yang misalkan sekarang ataupun mendatang. Nah, contohnya di sini apa? Nah, Ibu contohkan ya salah satu transaksi. Misalkan ada pembelian perlengkapan, ya, dibeli pada tanggal misalkan 2 Januari, tapi secara kredit. Nah, dan kemudian itu dibayarkan pada tanggal 5 Januari. Nah, inilah yang dikatakan historis. Nah, pada transaksi pada tanggal 2 tersebut, itu akan mempengaruhi ke tanggal 5. Itu dia artinya. Nah, kemudian prinsip satuan moneter, ini dihitung dalam satuan uang. Nah, kita menggunakan rupiah. Ya, setiap pembelian transaksi itu dihitung dengan satuan uang. Prinsip yang berikutnya kesinambungan usaha atau going concern. Nah, ini memiliki yang namanya kesinambungan usaha dibeli dari mana, kemudian usaha tersebut dijual ya kalau dia memberikan jasa ataupun dalam bentuk perusahaan dagang. Nah, ada dia kesinambungan usahanya, kemudian pengungkapan penuh ataupun disclosure principle. Nah, berarti di semua pencatatan transaksi itu ada di sana dipaparkan. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle. Di sini pengakuan pendapatan artinya pendapatan bisa kita akui kalau dana moneter tadi ekonomi itu sudah kita terima. Nah, kemudian ada prinsip mempertemukan, kemudian prinsip konsistensi, dan juga prinsip materialitas. Nah, ke-10 inilah yang harus kamu ketahui, nah, dan harus kamu pahami dalam prinsip dasar akuntansi. Nah, terlebih kepada pihak akuntan, ya, yang bekerja di dalam entitas ataupun perusahaan. Oke? Dan berikutnya adalah konsep akuntansi. Nah, konsep akuntansi dilihat dari dua konsep, yaitu ada konsep entitas usaha dan juga ada konsep biaya. Nah, kalau dikatakan konsep entitas usaha, entitas ini artinya perusahaan ya, perusahaan ataupun wadahnya. Nah, satu unit usaha yang berdiri sendiri merupakan entitas usaha atau satuan usaha ketika data ekonomi perlu disiapkan. Nah, entitas usaha ini dapat berupa toko. Ini juga bisa dapat berupa perusahaan. Nah, seperti yang sudah kamu pelajari di kelas 10 ya, daripada badan usaha. Itu dia konsepnya entitas usaha. Kemudian ini diberi nanti nama. Nah, secara spesifik di sini kita akan mempelajari untuk akuntansi perusahaan jasa, berarti yang bergerak di bidang jasa, memberikan pelayanan. Nah, dari memberikan jasa tersebut kita nanti mendapatkan yang namanya ekonomi ataupun satuan uang dengan biaya-biaya yang kita keluarkan dalam membuat usaha tersebut. Nah, dan juga nanti ada dia perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang di sini yaitu menjual berupa produk. Nah, yang tujuannya nanti produk itu kita jual untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Itu dia ya untuk entitas